Baru sebulan Honda WRV meluncur, ternyata penerimaannya sangat positif di mata konsumen. Per tanggal 18 Desember 2022 ini, SPK-nya sudah hampir menyentuh 3.000 unit. Ini tandanya Honda lagi-lagi bisa membuat model yang laris di pasaran. Nah, waktu meluncur, Honda Proses Motor hanya menyediakan waktu sebentar untuk media mencobanya di sekitaran Senayan Park. Tapi kali ini, kami semua diajak ke Pulau Bali dan bisa merasakan WRV secara lebih komprehensif. Apakah dia bisa menjadi pesaing atau bisa mendominasi segmen SUV compact untuk melawan Toyota Race, Daihatsu Rocky, dan Kia Sonet? Saya yakin bisa, tapi saya ingin mencobanya dulu. Ikuti terus perjalanan saya kali ini. Perkembangan SUV memang lagi ramai, bahkan kelasnya terus bertambah. Sekarang ada small SUV yang dihuni Toyota Race, Daihatsu Rocky, Kia Sonet, dan Nissan Magnite. Tentu saja Honda gak mau ketinggalan. Pengembangan untuk masuk ke kelas ini sangatlah serius. Dimulai dari konsep SUV RS yang dulu rajin ditampilkan ke depan publik. Lalu Honda WRV pun lahir membuat lini SUV Honda menjadi lengkap. Kami juga yakin ia bisa merajai segmen baru ini. Rasa optimis itu kami rasakan setelah bercengkrama bersama WRV selama 3 hari di Bali. Bagi loyalis tulen Honda, sepertinya akan mudah jatuh hati dengan spesies yang baru ini. Ia dikembangkan oleh Honda R&D Asia Pasifik, jadi memang dirancang untuk kawasan regional Asia Pasifik. Lebih menarik lagi, tim pengembangnya dipimpin oleh seorang wanita. Dan tim itu memang bekerja di Thailand sebagai pusatnya R&D Honda Asia Pasifik. Perlu diketahui, Honda WRV itu bukanlah nama yang benar-benar baru. Ia punya generasi pertama yang beredar sejak 2017. Tapi itu hanya untuk pasar tertentu saja seperti di Brasil dan India. Bila melihatnya sangat mirip Honda Jazz GK5 yang seperti dikonversi menjadi crossover. Namun, WRV generasi kedua ini tidak bertalian dengan yang model awal, tetapi mengusung platform baru yang juga dipakai oleh all new Honda BRV. Nah, kalau melihat secara langsung tampilannya, kemiripan dengan BRV tidak bisa ditutupi. Meski begitu, tidak lantas semuanya menjadi serba mirip. WRV punya banyak diferensiasi yang membentuk karakter tersendiri. Melihat desainnya, ia layak menjadi pertimbangan di antara opsi rivalnya. Bagi ada penggemar Honda, pasti mudah menyukainya. Konstruksi sasis monokok juga memakai milik BRV, yang tentunya telah melewati modifikasi. Untuk menyesuaikan ukuran yang lebih kecil, wheelbase lebih pendek 215 mm, kemudian ground clearance tetap sama 220 mm, dan juga lebarnya juga sama dengan BRV. Dia hanya lebih pendek dan lebih rendah saja. Nah, melihat WRV ini udah sangat familiar, seperti tidak asing banget sih. Walaupun ini mobil yang sangat baru ya, di-develop banget sama Honda Asia Pasifik. Kemiripan dengan Honda BRV-nya itu masih sangat kelihatan, karena ya wajar aja. Masih satu platform juga dengan si SUV 7-seater itu. Nah, bedanya ya WRV ya kayak seperti BRV dibikin lebih pendek, dibikin jadi 5-seater aja. Kelihatan dari wheelbase-nya yang juga lebih pendek gitu. Melihat desainnya juga banyak sih kemiripan dengan BRV. Terutama kalau melihat dari sisi bodi sampingnya ya, itu ada satu tarikan garis yang sangat jelas, itu kayak BRV banget. Mukanya juga mirip-mirip
Tapi ya dibedakan lah dari bentuk lampu, grill, kap mesinnya juga beda. Dan posturnya juga lebih kecil jelas kok. Panjangnya itu cuma 4 meter lebih dikit. Dan selebihnya kompak. Tapi dia bisa mempertahankan ground clearance-nya yang 220 mm. Terutama yang ini tipe RS itu ya, pakai pelek 17 inci. Dan enak banget lihat fitment-nya itu. Terutama dari depan dan belakang tuh pas gitu ya, posturnya tuh enak. Lalu yang saya suka juga dari desain belakangnya itu, tanpa kokoh dan sporty juga ya, jadi kayak nggak ada yang kurangnya gitu melihat dari bagian belakang. Lampunya itu berbentuk L kebalik ya kalau dia berpendar nyala. Terus ya itu tadi, posturnya tuh enak banget. Terutama dari bagian rodanya ya, area wheel arch yang besar itu juga terisi penuh sama ban dan peleknya yang 17 inci. Tapaknya juga enak dilihat. Jadi kalau benar-benar lihat dari depan dan belakang, frontal tuh bagus ya. Nah, begitu masuk ke kabinnya, ini lebih terasa lagi BRV-nya ya. Desain dashboardnya tuh sama, diambil persis dari BRV. Jadi ini WRV sama BRV ya saudara satu dashboard, satu platform juga, dan lain-lainnya seperti saudara satu engine, transmisi, dan saksisnya juga saling berbagi. Tapi saya punya sedikit masalah sih saat mencari posisi mengemudi yang pas ya buat saya. Apakah ini memang mobil bukan dirancang untuk pengemudi setinggi saya ini di 183 cm. Jadinya bagi saya sih agak sulit mencari yang paling enak ya, karena satu, setirnya tidak ada teleskopik. Dia hanya pengaturan tilt steering aja, naik turun. Dan kedua, joknya itu buat saya kekecilan, terutama di bagian dudukannya ya. Paha saya itu tidak bisa tersangga sepenuhnya, jadi hanya sebagian aja, dan sudutnya juga terlalu rata gitu, agak menuking, jadi nggak kepegang bagian-bagian pahanya itu. Untuk mengemudi jangka waktu yang agak panjang tuh pastinya agak sedikit melelahkan ya, karena posisi paha akan terus menggantung gitu. Nah, itu satu kekurangan dari joknya ya, bagian dudukannya. Tapi bagian sandaran sih fine-fine aja, nggak masalah, enak, tersangga dengan baik sih punggungnya. Model semi bucket, jadi sini agak menekan bagian belakangnya. Nah, tapi walaupun tidak ada teleskopik, ini nggak ada masalah juga sih untuk jangkauan setirnya ya. Masih enak aja gitu, masih nggak bisa terlalu jauh. Maksudnya bukan terlalu jauh juga, tidak terlalu dekat juga. Masih bisa ditolerir lah. Selanjutnya mesin. WRV ini menawarkan tenaga dan torsi paling besar di kelasnya. Dia memakai mesin 4 silinder 1500 cc yang sama juga dipakai oleh BRV, Honda City hatchback dan sedan, Honda SR-V. Ini mesin baru, walaupun pengembangan dari L15 yang sudah lama ya. Mesin ini adalah kelanjutan dari seri L15 yang sudah dipakai oleh Honda Jazz generasi pertama. Jadi, untuk performa dan efisiensinya sudah terbukti dan sampai sekarang pun makin meyakinkan di generasi terbaru model Honda. Ya, Honda WRV ini memiliki mesin paling powerful di kelasnya, terutama untuk yang kapasitas 1500 cc. Tenaga dari mesin L15ZF itu menghasilkan 121 PS dan torsinya 145 Nm. Ini melebihi dari engine turbonya milik Race dan Rocky. Tenaganya lebih besar dari mesinnya Kia Sonet, tapi torsinya masih kalah dibandingkan Nissan Magnite. Saat sesi media drive di Bali ini bersama Honda Prospect Motor, terasa loh, benar tenaga dan torsinya itu bukan bohongan. Dan melewati jalanan banyak menanjak berliku-liku ini nggak ngempos, nggak lemot, selalu terisi gitu. Dan enak sih, ini enak banget pengaturan output dan kombinasi juga dengan transmisi CVT-nya ini. Transmisi CVT khas Honda dari dulu yang memang selalu cekatan, responsif. Setiap ingin kick down, ingin
mencari torsi yang lebih besar lagi di putaran mesin tinggi, cepat didapat gitu. Walaupun di posisi drive aja sudah lumayan cukup gitu. Mau lebih enak lagi, mau lebih responsif lagi, bisa dipindahkan ke mode yang S, atau lebih ekstrim lagi pindahkan saja ke L. Ya walau sayangnya dia tidak memberikan pilihan mode perpindahan manual ya, baik di tuas transmisi ataupun di pedal shift nih, nggak kayak si race yang tertinggi ya, yang dengan tipe GR Sport ISS itu dia ada lengkap gitu. Di WRV nggak ada, mau nggak mau harus pintar-pintar mengatur ritme throttle, mengatur injakan pedal gas saat butuh mendaki, saat butuh overtaking segala macam tuh. Kita harus paham dulu gitu bagaimana reaksi sebuah CVT itu seperti apa. Kalau sudah ngerti, ini enak sih, responsif semuanya sih. Soal mesin dan transmisi dari Honda sih top lah, sangat terjamin lah semuanya dan puas banget sih. Apalagi ini untuk bodi yang lebih kecil ya, untuk dibandingkan BRV, ini dibandingkan juga dengan CT hatchback, itu malah jadi enak, komposisinya pas banget. Ini tuh juga oke, ini pakai data MID aja ya, jalan sekitaran Bali dengan jalan yang sempit, berliku-liku, nanjak turunan, itu didapat 12,9 km per liter. Jadi ini hitungannya kombinasi. Kurangnya dari Honda WRV ini adalah fitur-fitur pemanja yang tergolong sederhana. Dibanding lawannya malah termasuk yang kurang. Misalnya nih, nggak ada pengaturan sirkulasi aliran udara. Jadi sudah paten untuk sirkulasi berputar dalam kabin saja. Lalu belum pakai electronic parking brake, yang berarti juga nggak ada fitur auto hold. Kemudian nggak ada mode perpindahan manual di tuas transisi maupun tambahan pedal shift di balik lingkar kemudi. Belum lagi head unit monitor yang cuma 7 inci. Ini termasuk kecil, kalah dibandingkan sama yang lainnya. Untungnya sudah ada Android Auto, jadi masih mudah untuk menghubungkan smartphone Android dengan head unit. Tapi masih membutuhkan kabel untuk mengoneksikannya. Fitur andalan yang paling oke menurut saya adalah remote engine start saja. Nah, beda perkara kalau berbicara soal Honda Sensing. WRV RS with Honda Sensing adalah varian kami tes ini adalah model Honda termurah yang dilengkapi peranti ADAS atau Advanced Driver Assistance System. Paket komplit ini juga ada di Honda BRV. Antara lain ada Collision Mitigation Braking System, Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow, Lane Keeping Assist System, Road Departure Mitigation System, Auto High Beam, Lead Car Departure Notification System, dan Honda Lane Watch. Honda Lane Watch ini juga sangat berguna, terutama saat berjalan di area-area sempit untuk memantau bagian kiri yang itu biasanya bagian blind spot pengemudi. Selebihnya, peranti standarnya ini sudah sangat memadai. Seperti udah ada Stability Assist, Traction Control, Hill-Start Assist, Emergency Stop Lamp, dan jumlah airbag itu ada 6 titik khusus yang varian RS ini. Sementara untuk yang tipe E itu ada 4 titik airbag. Sekarang mau ngomongin suspensi. Balik lagi khasnya Honda yang selalu menawarkan feel sporty, tajam, pengendalian tajam, setir responnya bagus, stabil gitu. Begitu juga dengan WRV ini. Cukup mengagetkan juga. Suspensinya tuh enak sih untuk pemakaian sehari-hari, tuh enak banget. Untuk yang doyan mengemudi itu juga pasti lumayan puas ya. Karena apa? Tergolong kaku, iya agak sedikit kaku ya dibandingkan dengan Race dan Rocky, memang lebih kaku. Tapi kakunya itu berkompensasi bagus untuk kestabilannya. Dan tapi perdalamannya itu tidak yang kaku keras yang sampai mengocok untuk sampai mantul-mantul, itu enggak juga gitu. Tapi enak, masih enak diredamnya, masih pas lah, cukup. Jadi antara feel sportinya tapi juga kenyamanannya tetap masih ada gitu untungnya. Memang sih nggak senyaman Kia Sonet ya, itu kiblatnya beda gitu, itu ke kiblatnya ke mobil Eropa.
kayak lebih mantap lagi sih, lebih antep lagi sih semua peredamannya, stabilannya. Ya ini di tengah-tengahnya lah antara Kia Sonet dan Toyota Race yang sama sih kayak Daihatsu Rocky. But enak, masih enak, cukup banget. Lalu yang tak kalah mengejutkannya itu kekedapan kabinnya juga bagus banget sih ini. Jadi hilangkan tuh stigma dulu tuh yang mobil Honda, emang bener kenyataannya ya, yang bising dari luar tuh masuk banget gitu. Seperti Honda Mobilio dan BRV yang lama itu yang masih kacau banget NVH-nya ini. Tapi ini sebuah progres yang bagus banget sih di WRV. Dimulai juga dari Honda BRV yang itu sudah sangat membaik. Jadi road noise-nya sama sekali minim. Apalagi nih bawahnya udah dikasih ban piston yang speknya bagus. Senyap juga. Bukan hanya dari ini ya, road noise-nya, tapi gue dari luarnya itu oke kok, ini bagus banget sih. Kekedapan kabinnya. Sebuah peningkatan yang oke lah, patut diacungi jempol. Berbicara juga dengan jok bagian belakang untuk penumpang. Semua juga tahu ya, Honda itu biasa memberikan space yang lapang untuk penumpang belakang. Contohnya sih dari dulu zaman Honda Jazz GD3 yang paling awal tuh udah superior banget dah. Dan sama juga di WRV ini tetap lapang, nyaman juga untuk penumpang, headroom, legroom, bahkan sampai masih misalkan ruang bagasi yang juga besar ya. Untuk postur saya aja masih banyak sisa ruang bagian kepala, apalagi juga legroom ini banyak banget ternyata. Nah, ini menurut saya udah yang paling luas di kelasnya dibandingkan Race, Rocky, hingga Sonet. Jadi mau dijadikan mobil keluarga pun oke banget gitu, cocok banget. Tapi ya perlu diingat, dia tidak punya fitur ultra seat seperti yang ada di Honda SR-V, yaitu ya dudukannya itu bisa dilipat ke atas untuk membawa barang lebih banyak atau yang barang kurang tinggi ya. Jadi nggak masalah sih, itu mungkin untuk segmentasi yang berbeda dari Honda gitu. Lalu tidak ada armrest, polos aja ya, jadi tidak bisa menyandarkan tangan di sini. Dan reclining juga udah paten, tapi termasuk enak sih sandarannya, sudutnya juga menurut saya pas gitu. Dan nah itu tadi tergolong lapang, lega, nggak merasa kesempitan sih duduk di kabin belakangnya WRV ini. Ini masih proper banget sih jadi mobil keluarga ya, terutama untuk keluarga muda yang anaknya nggak banyak, 1 anak 2 anak tuh masih nyaman banget sih. Kesimpulannya, WRV ini mobil yang enak, sangat fun to drive, cocok buat anak muda atau Anda yang doyan nyetir sendiri. Mesinnya powerful, handling mantap, ciri khasnya Honda banget. Kenikmatan mengemudi itu membuat kurangnya fitur jadi terlupakan. Toh tak masalah apabila milih varian RS dengan Honda Sensing ini, karena bisa membuat mobil ini seperti mobil semi otonom, terutama berkat fitur adaptive cruise control dan lane keeping assist. Apalagi hanya mengeluarkan 309,9 juta rupiah saja. Menurut saya ini sangat sepadan karena sudah seperti mobil premium. Saya jadi sangat yakin mobil ini bakal laris manis. Itulah review singkat mencoba Honda WRV di Bali. Kalau mau tahu update berbagai informasi terbaru soalnya, akses saja auto.com, Carvaganda dan Zik Wheels. Dan nantikan juga video ulasan mobil maupun motor terbaru hanya di channel The Official Auto. Sampai jumpa.